awalnya sekedar curhat, sekedar nge-swipe di Tinder, WA-an, sehe, aduh gimana masa lalu. Buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Buat apa susah? Gideon Yusianto selalu hadir untuk Anda dan selalu saya mengusung seorang yang berhubungan dengan kejiwaan. Kali ini ada Ibu Ratnasari, psikolog ya. Nah, psikolog ini biasanya ya mikir-mikir soal kayak begitulah. Kalau kita itu ada masalah dengan baper, dengan apa kayak gitu ya. Bu Ratna, udah berapa lama menikah? Saya tahun ini adalah tahun ke-9 saya. 9 tahun ya? Ya. Ada kecenderungan selingkuh? Jujur. Puji Tuhan tidak ada. Ajaib. Tapi bahwa apakah pernah bahwa saya tertarik pada orang lain gitu ya. Artinya bukan ya sekedar kayak lewat terus iya ya dia ganteng ya, menarik sekali, dia kok sweet ya. Itu ya wajar, manusiawi. Tapi kan saya tidak menanggapi itu secara terus-terusan. Artinya bahwa sekedar lewat, oh iya dia menarik, wah dia sweet sekali ya sama istrinya gitu ya. Membandingkan? Iya, lebih ke arah seperti itu. Nah, sedangkan itu kan tahap awal sudah. Kenapa? Tahap awal kan? Betul. Orang jealous kan nggak langsung jealous gitu. Betul. Tapi sayangnya adalah bahwa pada saat di rumah, semua kebutuhan itu terpenuhi, akhirnya walaupun semenarik apapun di luar, saya tidak ingin melanjutkan itu. Itu lebih kepada manusiawi saya untuk melihat bahwa itu memang menarik. Tapi kan kemenarikan tidak harus dimiliki. Ya. Saya cukup ini ya, terdiam ya. Tidak semua yang indah-indah di luar itu ya memang tidak untuk kita miliki ya kan. Itu sudah miliknya orang soalnya gitu loh. Kan seperti ada quote ya, ingat bahwa perselingkuhan itu bukan berasal dari niat pelaku, tapi itu tandanya Anda masih laku. Kan masih indah kan katanya. Ya, tapi akhirnya terselesaikan dengan oh enggak kok, ketika dibalikan di halaman sendiri, iya ini juga indah kok gitu ya. Masih menarik kok. Masih menarik kok. Dan dinamikanya harus selalu dirubah-rubah supaya kita nggak bosan. Dinamika apa ini? Berhubungan, jadi bagaimana kita pola berkomunikasi. Ada waktu-waktu di mana kita itu bisa bersama dengan pasangan, punya panggilan kesayangan, itulah merekatkan. Bagaimana kemudian jadi nggak menjamin ya, dua kepala di satu bantal gitu, terus bisa tahu masing-masing gitu. Oh gini, karena kan bantalnya kita sendiri-sendiri. Lo nggak katakan satu bantal, so sweet gitu. Susah ya? Kepalanya kan bisa. Enggak bercanda. Artinya bahwa dalam ini simbol. dalam satu bantal pun kita karena beda keinginan kita harus menyampaikan. Dan itu kenapa seringkali mungkin pernah dengar pilotok. Ya itulah perlunya bahwa kita bukan berbicara dengan bantal, tetapi kita berbicara dengan pasangan di bantal gitu. Sambil diapit guling. Nah ini yang nggak boleh. Kenapa? Artinya bahwa yang diharapkan justru pilotok, kalau saya lebih memilih silakan berhadap-hadapan, saling memandang matanya. Sampaikanlah, hari ini aku happy karena apa bersama dengan kamu. Kemudian apa yang membuat hari ini aku unhappy? Apa harapanku besok? Itu kalau kita sering mengungkapkan hal itu, 3 poin itu sering kita ungkapkan pada pasangan. Itu saling merekatkan, akhirnya semakin paham kebutuhan masing-masing. Sehingga kalaupun ada yang indah di luar sana, itu saya sangat yakin bahwa saya akan punya yang jauh lebih indah. Karena yang indah di luar sana belum tentu paham yang sudah dibahas semua. Tapi masalahnya gini loh, oke. Mungkin secara teori saya udah paham ya, dan itu memang mestinya seperti itu gitu. Tapi kan how to make sure gitu, 9 tahun itu taman saya tetap indah. Iya nggak? 9 tahun taman saya tetap indah. Ya. Nggak ada yang jamin juga nanti 18 tahun, 20 tahun itu tetap indah. Kalau misalnya ya, definisi indah saya itu adalah seksi ya. Ini maaf loh ya, saya mengarah ke sana. Kalau definisi indah saya, mulus. Dan ketika itu udah hilang. Hilang. Berarti saya udah, definisi saya udah
Hilang dong tentang keindahan. Itu kenapa? Masa saya cari definisi keindahan yang lain? Bukan. Itu kenapa tadi saya mengatakan bahwa sebetulnya dinamikanya harus terus berkembang. Karena saya juga harus menyesuaikan. Pada saat dulu saya masih kenceng tanpa botox, dia juga sama kencengnya sama saya gitu ya. Pertanyaan saya, kalau hari ini saya tidak memakai perawatan apapun untuk menjadi diri saya, saya menerima dia yang juga mungkin sudah molor di mana-mana mukanya, ya sama. Kita kan berproses untuk menjadi dewasa. Saya nggak mau ngomong tua deh. Menjadi dewasa semuanya pasti ada yang bergerak berubah. Maka perubahan itu juga harus diiringi tentang bagaimana kita terhadap pasangan. Kalau ini nggak bergerak berubah dan masih pakai patokan lama, ya itulah celah yang kemudian muncul pada saat ada indah-indah yang lain itu memberikan peluang untuk aku kepingin nyoba yang indah itu aja. Gitu. Jadi sadarilah bahwa kita ini juga semua berproses menuju kedewasaan itu. Betul. Kamu bilang saya nggak seksi, kamu sendiri coba lihat dong, kerutan banyak, rambut uban juga banyak, gitu kan, maksudnya menyadari gitu kan? Terutama kalau pria, perut yang makin buncit. Enggak, ini masih seksi. Oh, untung. Soalnya kalau saya yang di rumah itu sudah membuncit gitu. Dulu kepencutnya karena nggak buncit kan? Kebetulan waktu itu memang sudah one pack sih, hanya saja tidak sebuncit sekarang. Nah, begitu. sudah nggak indah kan berarti? Karena keindahan yang saya cari tidak di sana. Dia ngeles bisa. Kalau gitu? Kalau gitu? Contoh-contoh. Keindahan bagi saya, yang saya dapatkan dari suami saya adalah bagaimana dia mencoba untuk bisa memberikan saya toleransi untuk tetap bisa berkarya. So sweet. Wanita itu juga butuh emansipasi yang harus dihargai, bahwa wanita itu juga bisa loh gitu untuk ya. Berkarya, iya. Walaupun dalam tanda kutip ada 2 anak yang masih balita dan itu membutuhkan energi ekstra. Maka kalau kayak saya ada di sini, dia bantuin saya. Itulah kerjasama. So sweet, dan itu belum tentu keindahan itu ada di yang lain gitu. Betul. Ya. Yang indah-indah lain belum tentu mau nih. Coba saya yang indahnya yang lain gitu, ya itu anakmu. Gak ngurus. Mungkin ada sisi indah yang saya punya, tapi ada sisi juga yang saya nggak punya ya kan. Dan ternyata akhirnya Anda menyimpulkan, punya saya lebih indah kok bagaimanapun gitu ya. I see. Oke. Jadi kalau begitu gimana ya cara kita memanage ya? Itu tadi saya udah mulai menangkap definisi keindahan itu bisa dinamis gitu. Artinya ya nggak bisa dong pakai standar yang 10 tahun yang lalu. Betul. Standar 20 tahun yang lalu gitu ya. So ada tips yang lain nggak? Bagaimana? Ini kan sekarang ya harus diakui lah. Termasuk orang Kristen aja ya banyak yang selingkuh lah. Awal dari sebuah perceraian akhirnya ujung-ujungnya. Iya kan? Walaupun tidak selalu perselingkuhan berakhir dengan perceraian, tapi biasanya ini akan membawa luka yang sulit untuk disembuhkan. Wah, gitu. Itu pasti, apalagi anak-anak. Iya. Saya bisa merasakan hati anak-anak ketika. Dan saya heran ya, tren selingkuh, tren cerai sekarang tuh sama kayak gini. Dulu orang menikah tuh 20 udah menikah, sekarang semakin dewasa ya, 30 lebih, bahkan 40 baru bisa menikah. Ini selingkuh juga gitu. Saya pikir gini loh, ya ampun om. Sudah nggak sweet lagi loh, udah sweedak. Kok ya selingkuh? Masih gitu. sweedak. Saya punya 70 tahun. Nah makanya bener kan berarti trennya. Kenapa? Kenapa itu coba? Bisa ada jelaskan kayak begitu. Kita tuh heran gitu loh, sudah sekian loh kok ya telat gitu loh maksudnya. Iya, jadi tidak ada kata telat bagi mereka. Untuk selingkuh maksudnya? Iya. Oke. Karena begini. Ini yang selingkuh senang ini ya kan, tidak ada kata telat untuk selingkuh. Iya. Tapi mereka itu selalu berpikir bahwa di rumah mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dan di sini kok telat itu loh, 70 tahun loh. Kadangkala mereka punya defense dengan mengatakan bahwa saya mencoba untuk memahami. Tapi gagal memahami. Kemudian pada saat di usia tertentu, baru kemudian ada orang yang dalam tanda kutip mau bersama dia. Sehingga disitulah perselingkuhan terjadi. Perselingkuhan tidak akan pernah terjadi kalau salah satu pihak tidak menginginkan. Iya sih. Tapi keduanya menginginkan ya pasti jadi. Kedua, kalau di rumah kita tidak memiliki celah, biasanya perselingkuhan itu tidak akan terjadi. Tapi kalau kita memiliki celah, artinya bahwa kita tidak sungguh paham kebutuhan pasangan,
itu seringkali menjadi celah bagi mereka untuk awalnya sekedar curhat, sekedar nge-swipe di Tinder, WA-an, sehe, aduh gimana masa lalu, betul. Tinggal bagaimana kita menanggapi saja. Kalau begitu reuni di grup ya, betul. SD. Terus akhirnya ketemu lagi dan jadi yang lain-lainnya. Ya kita sampai karena kita ini maksudnya apa ya? Kok bisa gitu ya? Kita hari ini ngomong kok bisa tapi ya jangan-jangan kita jadi pelakunya nanti satu saat. Iya. Anda mencegahnya gimana coba? Karena kalau saya sendiri sekali lagi saya melihat hal yang indah yang saya jadikan komitmen kenapa saya memilih dia. Kalau itu masalah fisik jelas mungkin tidak ada dalam kriteria karena saya itu suka orang yang bermata besar. Suami saya matanya sipit gitu. Nah, kalau dari situ berarti jelas ya saya akan memilih berselingkuh kalau target saya hanya itu. Jadi maksudnya rawan juga ya meletakkan keindahan pada hal yang fisik ya? Iya. Kalau gitu apa dong? Ya itu tadi, bahwa ada sweet-sweet yang lain. Contohnya bahwa dia memberikan saya ruang untuk berkarya. Itu tadi. Dia memberikan saya waktu untuk tetap dekat dengan orang tua saya. Begitu. Ya. Karena saya anak bungsu dan lain sebagainya dengan mempertimbangkan berbagai hal. Itu adalah ciri khas yang tidak semua pasangan bisa berikan kepada pasangannya. Ada satu kebutuhan mendasar yang itu bisa dipenuhi selalu gitu ya. Keterbukaan terhadap kebutuhan masalah keuangan dan lain sebagainya. Yang saya butuhkan tuh cuma satu kok, sederhana ya. Pasangan yang bisa menemani saya saat saya ketakutan. Ya, bisa menjadi teman untuk curhat yang aman, yang nyaman. Itu aja sih, sesimpel itu. Kalau gitu cukup cari psikolog. Hah, maksudnya? Karena kan psikolog hanya menjaga psikolog rahasia. yang mengerti Anda. Kan psikolog bisa menjaga rahasia. Oke. Kalau begitu ada rekan psikolog yang masih jomblo? Oh banyak. Coba WA-nya. Nanti saya share. Iya. Pernikahan tuh memang asik ya untuk diobrolin, Sobat Batra Yuda. Banyak juga dinamikanya dan akhirnya yang tragis tuh berujung pada perselingkuhan dan akhirnya perceraian gitu loh. Padahal ya selama kita menjalani itu, ya bersedialah kita untuk berdinamika dengan dengan tingkah laku kita, dengan karakter kita. Yang dulu kita pelajari itu menjadi patokan, ya mungkin ayo kita susun yang baru gitu, revisi undang-undang yang baru gitu, mungkin selalu begitu ya, bersedia untuk itu ya. Iya, betul. Itu kenapa tadi saya katakan bahwa pilot talk itu sangat penting dan upayakan selesaikan masalah sebelum berangkat ke tempat tidur untuk beristirahat. Hah, apa? Selesaikan semua masalah sebelum berangkat ke tempat tidur untuk beristirahat. Kan capek, udah tidur dulu lah, tengkarnya besok. Bukan tengkarnya besok, tapi seringkali itu akan jadi berlarut-larut. Dan itu yang tidak baik. Akan lebih baik pada saat kita memberikan jeda pada pasangan itu jangka waktunya juga Wait. Yang suka berlarut-larut itu siapa? Bukannya wanita. Ayo, saya ke gender lagi. Tidak harus loh. Kadang karena banyak, saya mau menyelesaikan loh, ayo sekarang. Tapi diem aja. Saya disetrap, didiemin. Ayo, gimana? Padahal terus banyak. Terus yang situ ngajak ngomong. Saya didiemin. Bener kan kenyataan kayak gitu ada kan wanita? Ada yang begitu, nah, tapi ada yang enggak. Ada yang enggak, tapi kan sedikit kan? Bener enggak? Akhir-akhir ini saya justru menemukannya sebaliknya. Malah? Jadi gini, jadi cowoknya itu butuh jeda untuk saya diam sejenak sebelum saya membahas. Tapi begitu dia mengatakan saya butuh jeda, si perempuan ini cenderung untuk mengejar dan terus bicara. Ayo selesaikan sekarang. Karena ada sebuah ketakutan kalau kemudian berakibat pada ditinggalkan. Begitu. Ada fenomena itu. Anda sedang mengatakan bahwa yang paling banyak pelaku selingkuh pria gitu ujung-ujungnya. Ada ketakutan ditinggalkan dari sisi wanita, makanya terjadi hal itu. Ayo selesaikan. Iya, begitu ya. Kalau dulu begitu, tapi sekarang itu sim-sim. Sama-sama. Wanita itu juga banyak yang pelaku perselingkuhan. Dan mereka kalau berselingkuh sejujurnya jauh lebih mendalam daripada laki-laki. Dalam hal apa ini mendalamnya? Dalam hal emosi. Pembalasan lebih kejam gitu maksudnya? Tidak selalu dalam hal membalas.
Karena bisa jadi dia adalah pelaku pertama, bukan karena dia sedang ingin membalas. Tapi pada saat seorang wanita memutuskan untuk berselingkuh, biasanya dia sudah melibatkan seluruh emosi yang ada dalam dirinya. Tapi kalau pria bisa jadi itu hanya kaitan dengan kebutuhan seksual saja, gitu. Ya ampun, melulu seksual ya kalau pria ya. Egois. Enggak selalu, tapi lebih banyak diawali dengan kebutuhan seksual dulu. Aduh, egois kita ya, kaum Adam ini ya. Selalu materi seks itu dijadikan yang utama ya, untuk memuaskan. Oke. Saya akhiri dengan closing statement. Bagaimana mengupayakan supaya perselingkuhan tidak terjadi? Pertama, cobalah cari sebutan kesayangan untuk pasangan Anda. Weh. Biasa dipanggil si Hani lah, si Madu lah, terserah apapun itu ya. Enggak, pertama itu kan gini, waktu 1 tahun pernikahan gitu ya, kontak phone booknya Hani gitu ya, terus tahun kedua sayangku ya kan. Tahun ketiga rumah. Oke, tahun keempat Provos. tahun kelima apa ya? Setan. Tahun ke-6 X, nggak ada nama. Kalau perlu tidak disimpan nomornya. Di blok. Ini yang gawat nih. Iya, itu penting loh sebutan itu ya ternyata ya. Nggak kepikir loh saya. Itu. Oke, terus? Kedua, milikilah waktu bersama dengan pasangan. Iyalah, sesibuk-sibuknya Anda tahu lah Anda sibuk lah. Pandemi kan, kerja makin keras kan. Tapi ya luangkan waktu lah untuk quality time ya. Terus? Minimal 15 menit sehari. Entah sekedar jalan-jalan untuk muter-muter Surabaya walaupun kita nggak harus ngafe, atau sekedar mampir ke Bahtera Yuda yang ala kafe ini untuk membuat suasana yang berbeda. Ini memang pribadi saya. Terus, oh gitu ya. Kemudian hal lainnya lagi yang bisa dilakukan adalah punya kesepakatan bersama kaitan dengan bagaimana mereka di rumah, bagaimana pola pengasuhan terhadap anak. Nah itu penting juga, itu sering banget dengar tuh. Termasuk bagaimana pengelolaan keuangan, karena biasanya itu jadi sumber konflik utama setelah pernikahan. Iya. Gitu. Ada lagi sih. Ini kalau mau dilanjut, tahu sumber konfliknya? Adalah mertua. Ya, salah satu. Itu kenapa? Kayaknya saya itu pengalaman banget ya. Itu kitanya itu enggak, mertua itu loh. Kadangkala ya itu, karena kita harus menyadari kita lahir dari didikan yang berbeda, maka cara pandang mereka terhadap kita pun pasti berbeda. Jadi kalau mereka punya sudut pandang terhadap kita yang berbeda, ya kita cukup mengambil apa yang kita bisa ambil, sisanya jangan dimasukkan hati atau kita sakit hati gitu. Jangan diambil hati kalau sama mertua, atau Anda bakal sakit hati. Gitu ya. Oke deh, senang sekali Ibu Ratnasari sudah menemani saya di Buat Apa Susah ya. Jadi ingat sekali lagi, saya ulang ya, selingkuh bukan niat dari pelaku, tapi itu tandanya Anda masih mampu. Hati-hati ya, menggunakan kemampuan Anda. See you, bye. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat Apa Susah. Bahtera Yuda 96.4 FM.